ya. Ya. Dina belum masuk nih. Dina udah disuruh masuk belum? Udah di jalan ya, masih di jalan. Oke, enggak apa-apa ya. Oh, anak orang nanti ku makan pula. Kedengaran di sini. Dengar lah. Udah bisa dimulai, Dut. Makanya udah direkam, Dut. Udah direkam. Masalahnya Dinanya mana loh? Kau nih main mulai-mulai ya. Udah di chat tuh, Dut. Belum, Dut. Enggak apa-apa, anak dulu. Nanti Dina suruh langsung masuk. Ya, tunggu. Langsung mulai, Dut. Oke, silalah kalau mau dimulai. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak saya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Di sini sebelum kita masuk ke materinya, sebaiknya kita berdoa dulu. Saya persilakan untuk Ayu memimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Sudah, Pak. Baik, kita sebelum masuk ke materinya, saya akan menanyakan apa ada dari kawan-kawan kalian yang belum masuk. Ada satu orang Pak, nampaknya. satu orang, Pak. Oh, mungkin terkendala jaringan ya? Iya, Pak. Oke, Ya, enggak apa-apa. Pak. Ya, enggak apa-apa, nanti kita biar dia langsung masuk aja ya. Ya, Pak. Di sini saya akan menjelaskan bimbingan kelompok yang mana judulnya itu Ridho Orang Tua dan Ridho Guru Menuju Kesuksesan. Baik, langsung ke pengertian skrip. Pengertian guru atau disebut dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidik sodik. Mengemukakan bahwa guru memegang peranan sangat penting bagi dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Lebih lanjut, dikemukakan bahwa guru adalah perencanaan, pelaksanaan, dan mengembangkan kurikulum ke kelas. Skip lagi. Di sini juga orang tua dalam hal ini terdiri dari ayah, ibu, serta saudara, adik, dan kakak orang tua, atau bisa disebut juga dengan keluarga atau yang dididiknya, orang tua membimbingnya, anaknya di lingkungan.
keluarga. Meskipun orang tua pada dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu orang tua kandung, orang tua asuh, dan orang tua tiri. Tetapi yang kesemuanya itu adalah dalam bab ini diartikan sebagai keluarga. Bertanggung jawab dan paling utama atas perkembangan dan kemajuan anak. Dalam keluarga, orang tua sangat berperan sebab dalam kehidupan anak waktunya sebagai besar dihabiskan dalam lingkungan keluarga, apalagi anak masih di bawah pengasuhan atau anak usia sekolah dasar, yaitu utama peran seorang ibu. Skip. Skip. Di sini ada fungsi dan orang tua. Adam dan Dike mengemukakan bahwa peran guru meliputi sebagai berikut: guru sebagai guru sebagai pembimbing, guru sebagai ilmuwan, guru sebagai pribadian. Di sini guru sebagai pengajar adalah mengajar anak itu supaya mengapa? Supaya dia bisa berkarakteran yang didik dengan baik. Guru sebagai pembimbing, membimbing anak supaya dia bisa melakukan hal yang sangat memerlukan untuk dirinya sendiri. Guru sebagai ilmuwan, guru sebagai guru untuk mendidik seorang murid dengan keilmuannya supaya apa? Supaya kepribadian lebih baik dan sebelumnya. Skip lagi. Guru orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didiknya, dapat mengandung dan mengutarakan perasaan bagi peran peserta didik, fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan dan melayani peserta didik sesuai minat, kemampuan, dan bakat, memberi sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi anak, memberikan saran pemecahannya, menempuh rasa percaya diri, bertanggung jawab, yang mana di sini sebagai murid kita harus mendidiknya dengan bertanggung jawab. Seperti contoh, kita memberi tugas supaya dia bisa melakukannya, kita harus menggemblengnya supaya dia bisa melakukan, bertanggung jawab atas udah yang dikasih perannya dalam sebuah tugas. Oke, skip lagi. Di sini usaha yang dilakukan guru dan orang tua. Guru sebagai pendidik dan pembimbing ketika berada di lingkungan sekolah, dan orang tua sebagai pendidik dan pembimbing ketika anak berada di lingkungan keluarga. Di sini saya menemukan adalah mengembangkan kecerdasan emosional, yang mana mengembangkan emosional itu supaya dia bisa mengembangkan amarahnya, atau ketika dia melakukan hal yang sesuatu tidak terkendali, kita harus mengubah emosionalnya, dan mengembangkan kreativitas, yang mana dia sudah aktif dalam sebuah mempunyai kreativitasan, kita tinggal memberi dan menjelaskannya lagi. Mendisiplinkan peserta didik dengan kasih sayang. Kita sebagai guru, kita harus memberi kasih sayang kepada didik kita. Membangkitkan nafsu belajar. Kita sebagai guru, kita membangkitkan nafsu belajar, memberi contoh-contoh yang lebih baik, lebih menarik untuk supaya anak itu lebih giat untuk belajarnya. Dan sumber belajarnya kita harus juga dengan efektif, supaya apa? Supaya anak itu bisa juga belajar materi-materi yang lainnya. Skip. Adapun usaha yang dilakukan oleh orang tua antara lain sebagai berikut.
memberi atau mengusahakan saja sebaik mungkin. Kita sebagai orang tua juga bisa memberi fasilitas yang baik untuk anaknya supaya apa? Supaya anak itu bisa menjadi orang yang sukses dan membantu kesulitan anak dalam hal belajar semampunya. Ketika anak itu melakukan pembelajaran tapi dia tidak paham dengan apa yang dia belajar, kita sebagai peran orang tua kita harus supaya apa? Supaya anaknya juga bisa melakukan hal pembelajarannya. Memberi pengawasan yang baik. Kita sebagai orang tua mendidik anak itu kita harus memberi pengawasan yang baik untuk masa depannya dan masa yang akan datang. Supaya ngapa? Supaya tidak dengan apa yang udah orang tua yang lakukan. Seperti contoh, orang tuanya udah bodoh tapi anaknya mau ikut bodoh. Tapi sebagai orang tua kita harus mendidiknya anaknya untuk supaya tidak ikut bodoh. Memberi motivasi belajar dengan teratur. Kita sebagai orang tua kita harus memotivasi kepada anak kita supaya bisa belajarnya lebih giat menuju ke jalan yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, skip. Kerjasama yang baik dengan para guru di sekolah dengan mengunjungi sekolah melihat kondisi anak yang waktu berada di sekolah. Sebagai orang tua, kita wajib menanyakan kepada gurunya di sekolah untuk ngapa? Untuk kita mengetahui bagaimana anaknya ketika di sekolah belajarnya dan bagaimana sikapnya di sekolah. Ketika di sekolah hanya anaknya tidak belajar, tingkah lakunya tidak baik dengan gurunya. Ketika kita memberi motivasi, kamu kenapa sekolah di sini, sekolahnya begini, nah begini. Itu contohnya. Oke, skip. Oke, sekian dari saya. Apabila dari kawan-kawan pengen menanyakan apa yang belum dimengerti, boleh ditanyakan. Ayo anak-anak. Saya mau nanya, Pak. Iya, silakan. Silakan. Di sini apakah peran orang tua dan guru itu seimbang? Apakah seimbang peran orang tua dan guru dalam mendidik anak ini, Pak? Oh, baik. Kalau peran guru dengan orang tua itu tidak seimbang. Kalau di sekolahan hanya mengajar keilmuan tentang bagaimana menuju kesuksesan, tapi di rumah seorang orang tua memberi motivasi dengan pendekatan dengan Sang Pencipta, itu udah beda. Jadi lebih dalam mendidik anak ini lebih penting peran orang tua atau peran guru, Pak? Kalau lebih penting guru di sekolahan. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang lagi belum dimengerti? Apabila Sudah, Pak. ya, ayo. Sudah, Pak. Apabila kalian sudah mengerti semuanya, maka saya akan mengakhiri semua pertemuan hari ini. Ini sebagai seorang guru, saya akan memimpin semua penutupan dan sekaligus doa. Ya, Pak. Ya. Iya, Pak. Bismillahi al-Fatihah. Baik, saya akhiri di sini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf ya anak-anak, karena kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Baik, saya akhiri dengan menutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ya, Bapak. Pak.